Halo, selamat datang kembali di One Stop Research. Di episode kali ini kita akan membahas pembahasan yang cukup santai ya berkaitan dengan aksi korporasi yang terjadi di salah satu emiten, dan emitennya ini sebenarnya udah naik lumayan tinggi ya, hampir 50%. Nah, untuk sahamnya apa? Nah, kita akan coba bahas. Jadi, yang saya maksud nanti adalah kita bisa coba pelajari ya, aksi korporasi ini ternyata itu bisa membuat sahamnya jadi lebih menarik. Nah, kita coba akan membahas emitennya ya. Nah, jadi emiten yang akan kita bahas adalah emiten Mulia Boga Raya atau kode tik sahamnya adalah Keju. Jadi keju sendiri ini sesuai dengan namanya, dia adalah produsen keju ya, keju yang dengan kode merek yang terkenal adalah Procis. Dan mungkin teman-teman di sini udah banyak yang sudah memakai produknya dia. Nah, kenapa si Procis ini menarik ya? Jadi si Procis sendiri kalau kita melihat dari beberapa berita ya di seminggu atau mungkin 1 bulan terakhir, dia ini sedang membagikan saham bonus senilai 206 miliar. Nah, aksi korporasinya ini udah disetujui lewat RUPS ya yang terjadi di bulan kemarin, dan selain dia membagikan saham bonus, dia juga melakukan ada rencana untuk melakukan buyback saham. Nah, aksi saham bonusnya ini kapan? Aksi saham bonusnya sendiri terjadi di tanggal 27 Desember ya untuk cum date-nya ya, itu di hari ini. Terus ex date-nya adalah tanggal 30 Desember atau hari Senin depan. Dan untuk payment date-nya itu di tanggal 17 Januari ya 2025. Nah, jadi untuk pemegang sahamnya ya, untuk pemegang saham dari saham Keju ini, kalau misalnya kita punya 4 lot, kita dapat saham bonus itu sebesar 11 ya, 11 lembar saham. Jadi kalau misalnya kita punya 4 lot, kita dapat 11 lot. Jadi rasionya ini sangat tinggi. Jadi berpotensi nanti ketika sudah exit ya, kemungkinan besar saham Keju akan turun. Turunnya itu bukan karena sahamnya turun secara nilai grafiknya turun ya, karena memang terjadi dilusi karena jumlah saham beredarnya semakin tinggi. Nah, kalau kita melihat apabila suatu saham ya akan melakukan aksi korporasi, kayak misalkan akan terjadi pemberian bonus saham ya, itu biasanya dari pihak internal perusahaan itu mereka rajin akumulasi. Nah, ini terjadi juga di saham Keju ya. Kalau kita lihat kan dari tanggal 29 Agustus, ini Tudung Putra Putri Jaya ini akumulasi saham Keju. Dan ini tuh berlangsung selama hampir 2 bulan ya, sampai terakhir itu tanggal 25 Oktober. Jadi pemegang sahamnya ini udah, istilahnya itu mereka udah tahu ya kalau misalnya ada aksi korporasi yang cukup menarik lah, mereka ini mengakumulasi sahamnya. Dan ini pun terjadi juga kalau kita coba cross check ya, itu di saham UVOE. UVOE itu sama. Jadi pengendalinya ini akumulasi terus, bahkan kalau kita cross check UVOE itu akumulasi itu sangat lama, dan sahamnya ketika diakumulasi pun naik ya, naik pelan-pelan. Terus ketika sekarang kemarin ya waktu dia membagikan saham bonus, itu sahamnya sekarang udah mulai sideways, dan ya kemarin itu kalau saya cek pengendaliannya masih akumulasi lagi. Jadi kalau misalkan ada aksi korporasi, biasanya internal perusahaan ini udah mengantisipasi ya, istilahnya itu mereka udah mengalami akumulasi sahamnya. Nah, kita coba pelajari ya aksi korporasi dari saham bonus ini. Kita coba mengambil studi case adalah saham MFIN atau Mandala Finance. Nah, jadi Mandala Finance ini sempat si MUFG ini mengakuisisi Mandala Finance. Dan waktu itu kalau kita lihat di bulan Juli ya atau Juni, ini pemegang sahamnya ini adalah 1.300, habis itu turun lagi ke 1.140, dan di Agustus itu cuma 378 ya. Berarti pemegang saham itu di bawah 500.
Dan kalau kita lihat ini jumlah pemegang sahamnya MUFG ini hampir memegang 99% ya dari total saham yang beredar. Dan kalau kita cross check lagi di sini jumlah individual investornya itu cuma 0,39. Jadi jumlah investor publiknya itu semakin sedikit, sahamnya itu semakin enteng ya untuk naik ya, karena ya pengendalinya ini tinggal apa namanya istilah itu memakan offer yang dipunyai oleh retail, sedangkan retail yang memiliki saham ini sedikit, jadi untuk naiknya itu semakin enteng karena ya tinggal pasang di bid di offer aja, yang di bid offer di arahnya aja, itu kan retailnya kan dikit kan, jadi untuk arahnya semakin gampang seperti itu. Nah, ini adalah pergerakan saham MFIN ya. Waktu itu dia bagikan saham bonus ya dengan rasio 10/9. Jadi yang punya 10 lot dapat 9 lot. Nah, jadi ketika itu dia diakuisisi ya, waktu bulan Oktober dia diakuisisi, sorry ya, bulan September dia diakuisisi, dia naik, habis itu sideways, habis itu pengumuman ya, pengumuman saham bonus. Nah, pengumuman saham bonusnya ini memiliki ex-date di tanggal 23 Oktober. Nah, kalau kita lihat di tanggal 23 Oktober, dia itu naiknya itu cukup signifikan ya. Ini naik sampai 80%. Jadi ketika pengumuman saham bonus dia naik, nah ketika ex-date dia itu juga ikut naik. Nah, ini kenapa? Karena jumlah pemegang sahamnya itu sedikit. Jadi si pengendalinya mau naikin pun enteng, dan juga mereka ini nggak punya apa ya istilahnya itu orang yang mengganggu dalam kepentingannya mereka untuk menaikkan sahamnya, karena ya pengganggunya sedikit gitu loh. Nah, sekarang kita coba analisa pemegang saham keju ya. Nah, MFIN kan tadi ya kalau kita lihat dari jumlah pemegang sahamnya itu di bawah 500 ya Pak. Baru setelah dia apa namanya istilahnya mendekati ex-date ya dari pemberian saham bonus, itu pemegang sahamnya pelan-pelan naik. Nah, sekarang keju pun sama ya, jumlah pemegang sahamnya sekarang itu di bawah 1000 ya. Mungkin kalau misalkan sekarang mungkin udah 1000 lebih lah ya. Ini kan belum diupdate ya untuk laporan terbarunya di bulan Desember. Nah, si keju ini mayoritas sahamnya ini dimiliki oleh PT Garuda Food ya. Terus masyarakat non-warkatnya itu adalah 8,21%. Cuman di sini kalau kita lebih detailin lagi di holding composition-nya dia itu individualnya itu 4,89%. Dan individualnya ini pasti mereka ini adalah investor-investor jangka panjang ya, karena keju ini secara fundamental bagus, dividennya juga oke. Cuman minusnya dia itu adalah sahamnya nggak liquid. Nah, menurut saya kenapa dia membagikan saham bonusnya ini rasionya tinggi, karena dia ini pengen sahamnya liquid, makanya dia istilah itu membanjiri ya, dibanjiri di capital marketnya dia itu dengan saham-saham bonus, karena nanti kan jumlah saham beredarnya kan semakin besar, jadi masyarakat ini bisa membeli sahamnya dia, jadi istilahnya itu stock split dengan gaya lah, seperti itu. Nah, ini adalah pergerakan saham keju ya. Nah, pergerakan saham keju kalau kita lihat dia ini hampir sama ya dengan MFIN ya. Jadi ketika pengumuman dividen bonus sahamnya itu naik. Nah, sahamnya naik, habis itu mendekati ex-date dia ikut naik juga. Nah, apakah nanti ketika ex-date ini sahamnya bakal naik tinggi ya kayak apa yang terjadi di MFIN? Nah, makanya saya disclaimer, sahamnya ini berpotensi bear ya jika sahamnya ini mampu naik ya setelah ex-date-nya dia, seperti yang terjadi di MFIN. Jadi kita ini kan sebagai seorang investor atau trader itu kan belajar dari masa lalu ya atau histori. Menurut saya MFIN ini, menurut saya keju ini cukup menarik ketika dia mendekati ex-date. Dan buat teman-teman yang masih baru ya untuk mempelajari saham bonus ini, itu biasanya saham-saham yang
membagikan saham bonus itu ketika paymentnya ya, di paymentnya dia itu rata-rata sahamnya turun. Kenapa? Karena ketika investornya ini dikasih saham ya, dikasihkan saham bonus, itu rata-rata investornya ini menjual ya, sama kayak ketika kita membeli saham di ex-date lah, di ex-date dividen tunai ya, bukan dividen saham. Itu pasti kan sahamnya kan turun ya, karena orang-orang berbondong-bondong untuk menjual sahamnya. Nah, cuman kan ada jeda di antara ex-date dan juga payment date. Nah, itu yang menjadi momentum ya, momentum awal lah sahamnya ini berpotensi untuk naik. Cuman ini saya disclaimer ya, karena jujur sih saya udah mantau sahamnya ini sejak harga 1.600 ya, setelah sahamnya naik, terus sahamnya kan turun lagi ya sampai ke 1.600. Nah, sekarang udah naik hampir 50%-an ya. Jadi untuk saya ngomongin sahamnya ini beggar, ya tinggal naik 50% lagi ya. 50% lagi dari harga sekarang ya mungkin 1.000 poin lagi. Itu pun kalau misalkan skema yang saya bicarakan tadi itu terjadi ya, seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan coba membahas apa yang terjadi di saham seger ya. Nah, saham seger sendiri itu juga case-nya itu hampir sama ya. Jadi ketika dia ini membagikan saham bonus ya, saham bonus. Nah, ini pengumumannya keluar, nah sahamnya itu naik. Nah, ketika di sini, ketika ex-date ya, ketika ex-date, nah sahamnya ini waktu itu nggak naik, justru sahamnya turun. Dan ketika mendekati payment ya, mendekati payment pada waktu itu 14 Juni, nah saham ini dibanting gila-gilaan. Dibanting gila-gilaan, cuman kalau kita lihat kan di sini sempat ada spike ya, balik lagi ke 600. Jadi ketika ex-date pun belum tentu sahamnya naik. Cuman kalau kita lihat ya berdasarkan historis, nah ini sahamnya kan waktu itu kan turun ya, waktu apa namanya terjadi ex-date. Nah ini garis kuning yang pertama ini ketika ex-date ya, tanggal 27 Mei atau tanggal 28 ya, sorry. Nah ini sahamnya sempat naik, habis itu berselang 4 hari atau 3 hari sahamnya mulai downtrend karena udah mendekati payment ya, mendekati payment. Jadi ketika exit itu sebenarnya menjadi suatu momentum yang menarik ya kalau kita pelajari corporate action saham bonus. Karena kalau saya pelajari juga itu juga terjadi di saham UVE, saham kelas itu ya at least dia naik lebih dari 5% kalau yang sebelum-sebelumnya terjadi ya. Itu seperti itu. Nah, mungkin penutupan juga bagi saya bahwa informasi yang saya berikan ini adalah bersifat disclaimer ya. Jadi buat teman-teman bisa diolah kembali, bisa dipelajari juga secara historicalnya. Mungkin teman-teman bisa list aja saham-saham yang membagikan saham bonus ketika exit itu pergerakannya seperti apa, apakah dia naik atau dia turun, dan coba pelajari skema-skema dari pemberian saham bonus yang hampir sama. Nah, terus terakhir juga ya buat teman-teman, barangkali ya tertarik untuk menjadi nasabah One Stock Research, itu bisa baca aja ya di kolom deskripsi. Kalau nggak salah per akhir tahun ya, akhir tahun itu saya akan mulai bikin kelas, maksudnya bikin kelas ya mini kelas lah, itu kemungkinan di akhir Januari ya. Kelas saya sih berkaitan untuk yang akhir Januari ini berkaitan dengan bandarmologi ya, karena bandarmologi itu suatu ilmu yang sangat penting bagi saya. Terus selain kelas bandarmologi, kita akan coba bahas beberapa corporate action. Ya, nanti kita akan coba bedah bandarmologi berdasarkan pemegang saham yang ada di KSE lah. Kita coba ya mismatch lah antara pemegang saham yang di KSE sama dengan bandarmologi yang kita bisa baca lewat broker summary, apakah nanti cocok apa enggak, sama kita coba istilahnya itu membuat trading plan secara sederhana. Ya, mungkin itu aja ya dari saya. Ya, sampai jumpa di video-video selanjutnya.